Beli mobil pertama kok belinya berani-berani beli second terus EV pula gitu. Nggak berhak marah, yang berhak marah tuh gua karena gue yang keluar duit. Iya, karena kan pas datang ngecek juga nggak yang kayak ini kita coba dulu ya bagasinya buka tutup 10 kali gitu, nggak yang gitu. Nah ini Suzuki Espresso nih. Masih dipikirin loh Suzuki Tapi Espresso loh. iya Suzuki Espresso karena gue suka bentuknya aja sih. Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Tapi hari ini gue lagi nggak mau test drive atau bahas mobil, melainkan gue akan bahas pengalaman orang-orang ketika beli mobil second. Karena kita tahu banyak orang pengalaman itu bervariatif. Ada yang beli mobil second ya fine-fine aja. Ada yang wah ternyata beli mobil second bisa sebagus ini ya. Biasa dapetnya pengalaman di Formula Motor. Tapi ada juga yang kurang beruntung. Orang hunting mobil second malah gak sesuai ekspektasi. Atau lebih parahnya ditipu. Mobilnya dibilang gak kenapa-napa atau kenapa-napa. Nah untuk itu kita akan ketemu bintang tamu spesial kita pada video kali ini. Ikuti terus sampai habis. Oke, hari ini kita udah bareng Kak Kevin, bintang tamu yang cukup spesial banget nih di Formula Motor TV. Dan mungkin ini agak random ya, karena bisa Kak Kevin tiba-tiba ada di channel. Juga gue ada di konten otomotif nih. Ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum kenal, Kak Kevin Anggara ini udah jadi content creator cukup lama ya? 2011. Dan 2011, tahun nih. gila. Lumayan sih. Kalau gue sih udah nontonin dari zaman Indofitgram. Oh berarti lu lebih muda dari gua atau? Lebih muda, harusnya lebih muda. Lu 9 berapa? 99. Oh iya, gue 97. 97, makanya udah nontonin dari lama. Nah sekarang Kak Kevin juga udah punya platform banyak ya. Ada main di IG juga. Lumayan. Jadi ya TikTok mainly buat mirroring aja sih. Mirroring YouTube juga ada 2 channel ya. YouTube ada 2 channel ya. Nah kemarin tuh kita nonton salah satu videonya yang ceritain pengalaman Kak Kevin Mobil. tentang mobil pertamanya. Betul. Nah, tadi katanya gue adalah 1 dari 10 orang ya gue. 1 dari 10 orang. Yang lu senengin kan? Betul. Nanti kita kasih tahu ya itu apa ya. Sebelum beli mobil yang ini, Kak Kevin pernah beli mobil apa sih sebelumnya? Nggak pernah, ini mobil pertama. Nggak pernah? Mobil pertama? Mobil pertama. Oke, mobil pertama banget ya ini ya? Banget. Kak Kevin sendiri sebagai content creator berarti ya? Semobile apa sih? Gue sebenarnya nggak semobile itu karena konten-konten yang biasa dibikin tuh di sini-sini doang, di rumah atau di daerah Gading Serpong, Tangerang sini ya. Kalau buat kayak ke Jakarta mobilitas gitu buat konten tuh jarang banget. Biasa juga kalau lagi ada event-event doang, kayak misalkan hari ini nih nanti bakal ke Jakarta, gitu doang ketemu temen. Lah berarti kalau misalnya pertama kali beli mobil dan sebelumnya berarti dulu kalau mau kemana-mana itu naik apa? Transportasi online, transport kayak GrabCar online atau GoCar lah. Oke. Nah dari sekian banyak pilihan nih, kan mobil banyak nih Kevin. Kenapa milihnya Wuling REV? Soalnya saya lihat di komentarnya ya, banyak netizen yang ngamuk nih. Beli mobil pertama kok belinya berani-berani beli second terus EV pula gitu. Enggak, lu nggak berhak marah. Yang berhak marah tuh gua karena gue yang keluar duit. Iya kan? Benar. Cara berpikirnya adalah gue nge-set budget dulu di awal. Nge-set budget dulu, gue punya budget 120 juta nih. Nah, dengan budget segini, kira-kira mobil apa yang bisa gue beli? Kan pilihannya baru atau second. Udah pasti gue pilih second, karena secara budget juga budgetnya hanya 120 juta. Dan kenapa second? Pertimbangannya itu biar emang mobil ini tuh buat dipakai aja. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ya gue nggak terlalu worry dan harusnya. Tau gak sih kalau misalkan mobil baru kan kita kayak sayang ini lecet dikit, segala macem. Terlalu sayang. Nah, gue tuh nggak mau yang kayak gitu. Gue beli barang kan buat dipakai nih, beli mobil buat dikendarain aja. Jadi salah satunya alasannya buat pilih mobil second tuh ya itu biar kalau ada apa-apa gue juga nggak terlalu sayang banget sama barangnya udah second gitu. Dari sana gitu. Dari sana udah second. Jadi betul. buat gue belajar juga gitu. Terus baru dari budget nentuin mobil second apa baru. Terus habis itu baru ke bensin atau EV. Nah, gue udah langsung EV aja karena ya asumsi gue juga nanti kebanyakan orang juga akan beralih juga ke EV gitu. Karena pertama lebih hemat, terus habis itu kalau misalkan lu sering bawa ke Jakarta nggak kena ganjil genap, gitu-gitulah secara masa depan nanti ya ada keuntungannya. Kayak kita early adapternya gitu kan. Betul. Terus ya udah biar nggak pusing kalau misalkan bensin udah mau habis nih, terus kita harus ngisi dulu. Gitu aja sih, sesimpel itu aja sih pilih EV-nya. Dan soal garansi baterai dan segala macam apapun ya selain Wuling REV itu juga gue udah budgetin dari awal kayak kalau misalkan suatu saat akan ganti ya itu budget operasional aja. Jadi emang udah siap aja. Jadi nggak peduli nih ketika gue beli nanti harus balik nama garansi angus tuh gue udah
nggak mikirin karena udah siap dari sananya. Itu mungkin yang kebanyakan orang tuh nggak kayak gua. Iya. Terus makanya begitu ada orang yang kayak gini dia kayak Bingung. "Lu kok begitu sih?" Gitu. Lah, kan gua udah tahu kebutuhan gua. Benar. Gitu. Tapi di video Ko Kevin tuh nyebut Ko Kevin emang suka mobil yang kecil-kecil gitu bentuknya. Oke, terus gue lanjutin dulu dari udah milih REV. mobil second, Iya. budget segini, terus REV. REV. Yang EV, apa yang ada? Iya. Paling banyak paling REV. Memang sih kalau Dengan yang harga kecil range tuh segitu. REV doang ya. Iya. Ada juga VinFast tapi VinFast. VinFast kebetulan gue pernah nyoba di pas ke Gias tahun berapa gitu, tahun-tahun lalu. iya. Tapi gue juga nggak yang nyetir sih. Gue iya. coba Duduk aja. terus coba duduk di belakang. Terus kayak wah lumayan sempit ya kalau dibandingkan sama Wuling REV. Cuman kan balik lagi, lah kan gue nanti yang nyetir. Iya. Jadi kayak gue nggak peduli juga dong Yang kalau belakang. belakang agak sempit. Iya. Nah, cuman baru lebih suka sama si VinFast ini baru akhir-akhir ini karena udah dapet mobil ini. Oh, sejak dapat malah baru makin suka Iya, VinFast kayaknya gitu. rumput tetangga lebih hijau gitu loh. Kayak kita pas lihat, wih keren ya. Terus emang gue suka mobil yang rada kotak. Rada kotak. Tapi nggak yang sekotak gitu lah. Oke. Kayak VinFast kan masih ya udah oke lah. Suzuki Iya. Espresso kan juga kotak tapi nggak yang kayak Jimny gitu. Iya, Jimny kan kotak banget kan. Iya, Jimny kotak banget. Iya. Jimny. Oh, kalau Jimny malah nggak suka. Nggak suka Enggak ya? sih, terlalu kotak buat gue. Lebih suka espresso malah. Espresso ya. Wah, Secara espresso. ini ya, tampilannya aja ya. Tampilannya aja nih dari luar ya. Cuman karena mesinnya bensin jadi nggak milih. Ya. Dari awal berarti emang nggak ada kepikiran untuk ngambil yang budget 120-an bensin itu bener-bener nggak ya? Nggak ada satupun yang dilirik nggak ada. ada EV, sebelum EV rame gitu lah ya. Ada beberapa kayak Apa tuh misalkan yang dilihat tuh? kalau nggak salah ya. Kan Suzuki 120 pilihannya Swift. nggak banyak. Oh, Suzuki Swift. Oke, Iya. cakep juga Karena pilihannya. gue pas belajar mobil juga pakai itu. Oh, Punya teman. oke. Jadi kayak, oh nyaman nih. Udah familiar lah ya. Udah familiar. familiar. Mirip nggak sih ini Swift sama Ignis ya? Yang kecil-kecil juga lah. Mirip, cuman gedean Swift dikit. Iya gedean Swift dikit. Gedean Terus Swift Swift kan udah nggak diproduksi di Indo kan? Udah Bener nggak lanjut Nah, di sini. ya itu. Udah nggak lanjut. Swift. Jadi ngambil kalau mobil tua takut nanti ngerotnya susah gitu ya. Iya. Walaupun itu udah juga ngebudgetin ini, udah ngebudgetin sih. Iya. Tapi kan waktu itu belum keracunan dan belum terpapar EV ini lah. Oke. Tapi kalau dari Wuling REV ini, kok Kevin milih apa karena ada fitur-fitur yang disuka atau murni karena model dan EV aja? Fitur nggak peduli gitu? Pertama karena kecil. Ya tentu gue lihat fitur juga kayak gue juga riset cuy, semua video Wuling REV tuh gue tontonin di YouTube semua dari yang test drive doang, yang cuman review, ya, review doang. bahkan semua video itu gue udah tonton, jadi gue udah tahu lah kurang lebih gue pengennya apa. Makanya dari budget itu dikerucutin lagi, gue pengen dapet yang bisa di tahun 2022 atau 2023, terus yang long range. Long range. Soalnya kan head unitnya beda tuh kalau yang Head unitnya beda, kalau yang biasa kan atau yang light itu kan dia kecil terus habis itu nggak two-tone gitu-gitu. Ngerti gua. Nice. Udah belajar dulu sebenarnya ini. Udah tahu. Udah tahu. Lebih ke gue udah tahu apa yang pengen gue beli gitu. Iya. Cuman kan kebetulan aja apesnya setelah gue memilih keputusan itu banyak hal-hal yang di luar apa ya? Di luar yang gue tonton. Oke. Nah, ini dia kita mulai masuk sedikit nih ke pengalaman Kak Kevin nih. Pertama kali udah tahu nih mau beli Wuling REV. Terus Kak Kevin nyari dong. Itu pertama kali nyarinya kemana? Nyarinya ke Google nggak sih kayaknya? Wuling REV second, terus habis itu ke aplikasi kayak OLX dan segala macamnya. Oh, nyari di iklan, platform iklan berarti. Facebook juga. Itu pasti banyak banget. Marketplace juga banyak. Itu pasti banyak banget. Banyak banget. Berapa mobil yang Kak Kevin janjian lihat? Janjian lihat sebenarnya ada 3 sampai 5. Cuman ada beberapa yang kayak dia baru bisa minggu depan karena orang lagi keluar kota. Ada yang sempat juga ada yang datang ke rumah bawa mobilnya. Datang ke rumah? Kayaknya dari showroom deh. Oh, dari showroom. Dari showroom itu ada juga. Cuman kan pas lihat kayak belum nih. Terus dibandingin yang ini kebetulan yang kedua langsung nih. Yang kedua? Oh, berarti yang pertama yang datang sini showroom datang itu? Sini sama persis warna putih. Warna putih juga, Iya, secara dari luar nih ya, itu lebih jelek yang pertama kali ketemu dibandingkan yang kedua. Yang kedua lebih mulus. Cuman kita nggak tahu ternyata dalamnya kayak gitu. Gitu. Jadi gue mikirnya waktu itu kan yang pertama kali tuh kayak harganya di 140, 135 tapi bisa dinego sampai 130 lah. Jadi gue mikirnya ada yang 120 juta. Lebih mulus, Beda 10 juta. Kalau ada apa-apa, 10 juta ini gue pakai buat apalah, benerin lah, reparasi segala macem lah. Dan apa ya, nggak yang menurut gue tidak seketipu itu karena gue beli dan dapat barangnya. Dan buktinya di marketplace gitu-gitu harganya kan kisaran aja sebenarnya kan di 120 kebetulan yang paling murah aja gitu, ada yang 130, 140, 150. Jadi kayak ya kurang lebih aja menurut gua 11-12 harusnya sama-sama aja. Cuman ternyata lumayan parah kan.
Lumayan parah. Iya. Tapi Ko Kevin tahu yang kedua ini pemakai atau pedagang itu Ko Kevin tahu atau nggak peduli, yang penting ketemu mobilnya itu. Nggak peduli sih, cuman karena apa ya, liatnya kayak oh ini perorangan, jadi kayak lebih nggak ribet dan dia nggak nyari untung apa lah, kan taunya gitu ya. Ya, oke. Iya, terus ketemulah COD gitu-gitu. Berarti Ko Kevin milih ini emang karena mobilnya lebih mulus dari yang pertama dilihat, dan harganya juga kebetulan lebih murah nih. Iya. Jadi Ko Kevin ya udahlah nggak peduli showroom atau pedagang pemakai, Iya. ambil aja Kan yang ini. penting kondisi mobilnya gitu pada Yang saat itu. penting Ko Kevin lihat kondisi mobilnya. Iya. Yang penting aman nih dipakai nyetir, kagak ada yang gimana-gimana, ya udahlah. Tapi dari Ko Kevin sendiri nggak ada kepikiran kayak, ini kan soalnya customer kita juga banyak yang cerita gini ya. Misalnya dia, ya saya beli di showroom karena biar lebih jelas lah, lebih terjamin. Oh kalau gitu ada gua apa-apa mending sekalian beli baru nggak sih, biar dapat full service yang Oh, diurusin oke. gitu-gitunya, ya nggak sih? Kan gua beli Oke. mobil second, jadi maksudnya bukannya nggak boleh protes ya, cuman kayak gua tahu diri gitu loh, kalau kita belinya cuman kayak gini, kayaknya yang bisa kita dapetin gini-gini, ngerti nggak sih? Oke. Berarti Ko Kevin bukan customer yang maksudnya kalau beli mengekspektasi di showroom tuh bisa dapat after service lah Iya, gitu. karena Oke. gue mikirnya ini kalau konten atau apapun ya, gue bikin konten, lo ketika nonton kan gratis kan. Iya. Jadi kayak maksud gue, kayaknya lo nggak seberhak itu untuk protes gitu, kayak harusnya gini-gini lah maksud gue. Oh, oke. Ini gue menyediakan tontonan nih, konten gue, lo nonton kan gratis, kenapa lo banyak nuntut? Kayak gitu aja udah sebenarnya. gratis pikir nuntut gua. gitu ya? Iya, maksud gue ya gue menerapkan itulah dalam hidup, ya. Tahu diri gitu. Oke, nah ini yang kita sebut salah satunya cuman 1 dari 10 konsumen. Iya, gue ya. Di showroom nih. Karena emang ya gue nggak suka ribet sih. Iya, Tipe orangnya nggak yang gitulah. So, kalau pengalaman kita di showroom kok, kalau yang beli banyak kan yang komplain. Tapi sebenarnya fine ya, komplain kita terima dan sebenarnya banyak showroom juga ngasih garansi kok. Sebulan Yes. bahkan sampai setahun pun ada. After service yang bagus, showroom mobil second pun ada gitu yang udah testimoninya banyak lah gitu loh. Karena kalian nggak cuma jualan produk, jualan servis juga Betul, dong. karena kita harapkan juga konsumen habis beli di kita ingat mungkin ngereferensin keluarga atau apa jual beli mobil secondnya ke kita gitu. Bener. Kalau contoh gue, misalkan gue jualan barang pribadi nih, Iya. kartu Pokemon atau apapun itu iya. barang pribadi. Nah, gue tuh jual produk. Iya, Karena betul. gue nih Iyalah. beli terus gue jual, kan second nih. Second. Karena emang gue udah nggak pakai lagi. Jadi tuh gue pengennya Beli- orang jual nggak putus ribet. lah ya, jual iya, putus kayak lah ya. contoh, misalkan kalau kita jualan barang second, tas gitu. Gue Iya. kan hobi tas nih. Biasanya banyak yang nanya kayak, ini pembelian tahun berapa, lu beli harga berapa gitu. Kan maksud gue nggak relevan buat apa lu tahu gitu. Oke. Sebenarnya ya, sebenarnya Oke, karena oke. gue kalau misalkan beli barang second, gue juga pernah beli Iya. tas second, gue nggak peduli lu beli itu tahun berapa, di mana, harganya berapa. Yang gue tahu ini ori sesuai dengan yang gue butuhkan, harganya cocok, gue beli. Kondisi cocok, harga cocok beli. Iya. Nah, itu dia. 1/10 nih konsumen showroom yang begini kalau konsumen showroom. Nah, waktu itu pas ini udah kan sekarang Kevin sekarang udah tahu kondisi mobilnya ya. Yes. Di video juga udah Tahu ceritain. banget kan, udah ngalamin sendiri gue. Udah pakai perbaikannya Iya. udah lumayan. Sekarang kita lagi ngecek juga mobilnya. Gambarnya udah makin jelas tentang mobilnya. Betul. Kalau flashback waktu Kevin ngeliat di lokasi, Ya. ada gak sih? Oh ternyata emang nih tindakan-tindakan orang itu agak mencurigakan sih waktu itu, memang sih ada gak tuh? Itu ada sih beberapa. Kalau dari mobilnya aja deh yang waktu itu Kevin lihat ini kayaknya harusnya nggak gini deh, tapi udah deh nggak apa-apa deh percaya gitu. Ada gak waktu itu? Waktu itu sih nggak ada yang bener-bener mulus aja sih. Mulus Nggak aja ada yang semua. berarti. Cuman begitu ketika dipakai muncul tuh mulai kayak pas mau buka bagasi nggak bisa. Oke. Bahkan tadi ini lagi dicek nggak bisa kan? Nggak bisa ya. Kemarin juga gue lagi pengen ngecas mobilnya, kan gue buka bagasi buat ambil casan di belakang kan. Pas mau nutup tuh kayak nggak begitu ketutup. Oh nggak rapat? Iya nggak rapat, ya udah intinya gue ngecas dulu. Terus gue pengen kunci mobilnya nggak bisa. Gara-gara Karena si nggak rapat? itunya nggak rapat. Gara-gara Gua nggak juga, rapat? Aduh gimana? Gue udah harus pergi. Terus ya udah gue bongkar kayak main-main pencet-pencet aja biar dia bisa apa dari dalam, akhirnya bisa ditutup. Oke. Yang kayak gitu-gitu kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan waktu ngecek ya? Karena Iya, ngecek. karena kan pas datang ngecek juga nggak yang kayak, ini kita coba dulu ya bagasinya buka tutup 10 kali gitu, nggak yang gitu. Iya benar-benar. Karena ya gue nggak nyangka juga bakal ada masalah pintu bagasi yang nggak Nggak ada tutup. yang tahu lah. Waktu itu ngecek sendiri atau mungkin ada teman yang Bareng-bareng temen sebenarnya bertiga, cuman bukan temen yang kayak Paham ngerti mobil gitu. cuman Oh. bisa bawa mobil aja gitu Oke. loh. Oke. Bukan yang paham mobil lah ya? Iya, karena juga nggak nyari yang sesempurna itu ya kayaknya ya, Iya, dengan ya budget segitu. Berarti setting ekspektasinya memang udah nggak tinggi-tinggi dari awal ya? Yes, betul. Makanya dapat yang begini juga nggak terlalu kecewa Nggak ibaratnya terlalu gitu ya? kecewa gitu. Malah yang Kayak lebih kecewa banyak yang nggak beli, yang netizen. teman-teman gua, saudara tuh kayak, Pin lu gimana sih, lu harusnya gini. Santai aja kali. Gua bayar, gua dapet, kepake gitu sama gua.
biasa aja. Wis, gila, bener. Kayak emang beda tipe orang aja sih. Beda tipe orang dan ini aja sih. menurut kita ini yang lebih langka ini. Iya. Lebih langka. Yang kecewa malah yang nggak ngeluarin duit buat beli mobilnya. Iya, tapi gue juga apa ya, kayak ketika bikin video mobil itu gue juga bilang, kalau misalkan lu baru pertama kali beli mobil kayak gue, ya better lu gini. Cuman balik lagi kan ke tipe orang kan beda-beda ya. Iya, beda-beda sih. Beda-beda. Ya, kan itu apa ya? Jadi edukasi juga biar lu tuh belajar dari pengalaman orang lain, dari Bener, pengalaman gue. bener. Jadi Itu dia, makanya kita kontak Kak Kevin tuh langsung pas kita nonton video Terima karena kasih, wah terima kasih. ini pengalaman yang benar-benar bagus untuk di-sharing. Karena Yes. sebenarnya banyak orang yang mengalami kejadian yang seperti Kak Kevin, tapi Iya. karakternya berbeda. Jadi dia kecewa. Iya, kecewa banget. Jadi kecewa, sakit hati dan merasa dirugikan. Paham, Padahal Kak paham. Kevin yang perasaan ini damai-damai aja nih. Padahal Iya. kalau banyak orang yang mengalami kejadian yang sama, wah pasti udah kecewa berat. betul. Ya, gue juga pasti ada kecewanya. Cuman ya udah terjadi, mau ngapain? Nah, ini Kevin dari beli sampai mungkin ada perbaikan, ada modif, itu totalnya berapa sih perbaikan dan modif itu? Oke, perbaikan modif berarti di total ya mungkin bisa di 15 tapi kayak di bawah 20 deh. Di bawah 20 juta tapi di atas 15. Karena contoh salah satu yang paling mahal ya, tentu pas pertama kali langsung pasang CarPlay modul. Itu oke. di 4 jutaan tuh. Oke. Terus habis itu, kaca film juga sebenarnya gue ganti. Oh, kaca film ganti? Kaca film tuh sebelumnya Solar Guard ya. Oke. Itu terlalu gelap banget. Gue ganti gelap ke iceberg. banget. Oh, Itu juga lumayan tuh harganya. Iya, iya, kaca film lumayan. Terus karpet gue kan tadi nggak ada karpet yang cuman bawaan deh. Iya. Gue tambah karpet yang 3 jutaan tuh lumayan tuh. Oh. Sama yang paling mahal adalah bearing roda depan. Berapa? Itu di bengkel resminya sekitar 6 atau 7 juta gitu. Itu gantinya karena apakah ada salah Gantinya karena kayaknya waktu itu lagi general check up. Ya kan waktu itu gue nitip mobil ke temen. Oke. Karena gue lagi ke Jepang. Oh. Jadi emang ini juga udah bunyi dikasih tahu dari general check up sebelumnya kalau ini next kalau misalkan barang spare partnya udah ready tinggal dibawa aja. Kebetulan itu gue lagi di luar terus teman gue yang itu terus dikasih tahu pokoknya lumayan tuh 6-7 juta tuh. Oh, lumayan bearing ya? roda. Lumayan. Udah. Ganti di wuling langsung ya. Iya, terus paling mahal kedua ya kalau spare part yang dari bengkel resmi itu apa ya namanya evaporator AC atau apa gitu di bagian depan kiri. Jadi pas temen gue bawa itu dia lihat kayak bocor air gitu. Oh, Iya. evaporator AC ya. Iya, itu tuh diganti. Oke, ya lumayan sih kalau itu wuling memang angkanya lumayan karena kita di showroom juga ada mobil operasional. Kita ada wuling juga satu, wuling Almas tapi bukan. Cuman untuk secara kayak servis di bengkel resmi setahu gue kayak murah deh ya. Untuk servisnya nih bukan servisnya. kayak biaya pemasangan Jasanya gitu. ya. Murah lah. Jasanya oke lah, wuling nggak mahal memang. Iya. Oke nih, ini pertanyaan terakhir nih Kevin nih. Dari setelah kejadian semua ini nih. Kapok apa Trauma enggak ya? nggak? Kapok apa nggak beli mobil second? Enggak sih. Nggak kapok. Enggak sih, biasa aja sih. Berarti mau beli lagi? Mungkin, tapi kan pasti kalau next gue beli lagi nih, dan ini kan misalkan dijual nih, Iya. ganti mobil, kan pasti budgetnya mungkin udah bertambah dan apa yang kita pengen tuh udah bukan itu lagi gitu. Iya, Mungkin betul. yang lain, karena udah lebih ngerti dan tahu Lebih banyak ngerti mobil. udah dapat pengalaman nih. Iya. Iya. Tapi masih beranikah beli di perorangan atau misalnya tetap nggak masalah, tapi kita ngeceknya Nggak lebih masalah, benar. tapi yang Nggak ngeceknya masalah, lebih ini ngeceknya aja lebih. sih, lebih proper. Oke, sekarang kita masuk ke sesi mini games kok di akhir video nih. Kita mau nanya kasih list mobil, nanti Ko Kevin tinggal pilih mobil apa yang Ko Kevin pilih, dan di akhir saya bakal tanya kenapa Ko Kevin pilih mobil itu. Oke, siap? Berarti ada pertimbangan harga gitu-gitu. Ya terserah dari Ko Kevin aja nanti. Misalkan duit gue banyak nih, Iya. pilih aja berarti Iya, ya. oke. Kita mulai kok ya. REV atau BD atau satu? WD atau satu ya, karena udah pernah punya wuling REV, ya udah WD satu. atau satu aja. Oke. Karena pernah punya pengalaman naik juga. Oke, Yang oke. mobil temen. Oke ya. Atau satu atau Suzuki Espresso? Nah ini Suzuki Espresso nih. Wah, masih dipikirin loh Suzuki Tapi Espresso loh. iya Suzuki Espresso karena gue suka bentuknya aja sih. Gua nggak peduli kayak gimana cara sistem setir gitu-gitu ya, gue nggak ngerti lah. Cuman suka aja gue. Suka bentuknya aja. Iya. Jadi atau satu apa Espresso, pilih Espresso. Espresso sih gue sih. Aduh, oke. Tanpa mempertimbangkan dia EV atau Iya, bensin iya, ya. tanpa mempertimbangkan, oke. Preferensi aja. Suzuki Espresso atau Honda Super One? Kok Kevin tahu Honda Super One? Nggak ada yang mana tuh. Itu kayak Kok Kevin harusnya suka sih. Mobil kecil gitu ya. Mobil kecil kayak car Jepang nih. Wih, tapi ceper banget ya. Iya, sporty begitu. Sporty gitu. Kayak bantet gitu ya. Kayak Honda N-Box kalau di Jepang. Iya. Aduh, Suzuki Espresso deh. Suzuki Espresso Suzuki tetap Espresso. mantap. Suzuki Espresso atau VinFast VF3? Nah, kayak VinFast sih. Soalnya VinFast udah EV. Oh, udah Kalau EV, dibandingin sama soalnya EV. Espresso, dan dia tetap kotak. Tetap kotak. Tetap kotak. Dan warna hijaunya bagus. Iya, hijau bagus. Iya. VF3 atau Fiat Topolino?
Itu yang mana ya? Yang Kevin sebut sendiri di video. Yang ada di video. Oh, gua nggak nyebut, gua nggak tahu karena gua cuma foto waktu Oh iya, itu. cuma foto, ada fotonya Oh, itu. yang di Turki atau di Jepang itu yang kecil ya? Iya, yang kecil. Kalau di sini kan nggak ada kan? Nggak ada, tapi nggak ada. Berandai-andai aja ada. Tergantung nyetirnya di mana. Kalau misalkan di luar negeri mungkin yang itu yang kecil. Oke. Tapi apa terakhir Finfast deh? Finfast deh. Finfast Masih tetap. Finfast deh. Oke. Finfast VF3 atau Seres E1? Wah, yang mana ya itu? Waduh, nggak tahu itu lagi. yang gua foto juga. Ada gak ya? Di foto gak ya kalau itu ya? Seres E1. Oh, Produk kayak Wuling BVSK. REV sih ya. Mirip Wuling REV. Finfast. Terlalu bulat sih. Terlalu dia depannya bulat. set, Terlalu kayak- bulat. Kayak Iya, balon iya. gitu. Nggak terlalu Jadi, kotak ya? Finfast. Finfast tetap. Masih. Terakhir, Finfast VF3 atau Wuling Aira? Oh, Tahu Finfast Wuling Aira? V3 tahu. Finfast. Tetap Ngikutin Finfast juga berarti. Karena Aira kan belum- Wuling belum- Aira kan udah lihat, terus kayak Iya. kan beberapa juga ada yang bikin video Iya, test iya, drive iya. segala macem. Dia kayak ngasih review juga kayak kurang lebih sebenarnya mirip-mirip sama REV. si REV, tapi juga sebenarnya kayak dia ada 4 pintu kan. Iya, Pintu 4 belakang juga ketika lo masuk sebenarnya lebih luas tetap di Wuling REV kalau duduk di belakang. Iya. Dari pengalaman Dari orang yang gue pengalaman tonton dia, iya, videonya ya. Jadi kayak kurang ada bedanya 11-12 gitu. Jadi tetap Finfast sih gua. Tetap Finfast. Jadi jawaban terakhirnya milih Finfast VF3. Iya. Oke, siap. Thank you Kak Kevin waktunya Sama-sama. ya. Thank you Kak Kevin waktunya. Terima kasih teman-teman thank yang you. buat nonton. Jangan lupa nonton channelnya Kak Kevin buat Boleh. dengar langsung pengalaman pribadinya, cerita mobil pertama, dan jangan lupa subscribe channel kita untuk nonton video selanjutnya.